Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtaluna wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi hadihi minallah. Ilal akhiri al-ayah. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali bersama kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur yang tak terhingga sampai sore hari ini, sampai tanggal 2 Rajab ini. Allah memberikan kita banyak sekali kebaikan dan keberkahan, hingga kita bisa terus-menerus menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Allah terus-terus memberikan kita kesempatan, kemampuan, dan kekuatan untuk melakukan ketaatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang hari kita lakukan menjadi wasilah Allah memberikan cintanya kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, hari ini kita masuk ke bahasan tentang apa? Temanya tentang akidah dan tauhid. Ya, akidah dan tauhid dan tazkiyatun nufus. Ya, jangan lupa itu ya. Jadi kalau, dan sebenarnya Ustadz jadwalnya pekan pertama ya, jadwalnya pekan pertama. Nah, kemarin Ustadz ada acara yang Rihlah Rabbani itu ya 2 hari, sehingga tidak memungkinkan untuk mengisi ya. Jadi Ustadz ditukar hari ini pekan yang kedua. Insya Allah pekan bulan depan kita kembali ke pekan yang pertama. Semoga ya. Baik, pokok bahasan kita hari ini adalah perkara yang terkait dengan rukun iman. Rukun iman. Rukun iman ada berapa kira-kira? Ada yang masih lupa? 6. Ada berapa rukun iman? 6. Alhamdulillah ya. Ini tenang saja, ini nggak keluar nanti di ujian ya. Oke, yuk. Rukun iman. Pertama, iman kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat. Yang ketiga, iman kepada Kitab Allah. Kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada Hari kiamat. Yang keenam, iman kepada Baik. Dari sekian iman ini, yang dari sekian rukun iman ini ada 2 yang nampak. Yang nampak apa? Yang 2 nampak. Nampak itu berarti kita bisa melihat, bisa mendengar gitu ya. Apa? Yang 2 yang nampak? Kitab Allah. Iman kepada kitab Allah dan iman kepada Rasul. Gitu ya. Nah, yang 4 ini arahnya kepada apa?
Iman kepada perkara yang gaib, gitu ya, perkara yang gaib. Nah, ketika kita bicara tentang akidah tauhid dan tazkiyatun nufus, maka kita akan membahas tentang ini, bagaimana diri kita itu beriman kepada perkara yang gaib. Nah, sekarang begini. Sekarang ayo kita melihat diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kita hari ini hidup di mana? Dunia. Di dunia. Hari ini kita hidup di dunia. Dunia ini menurut dunia atau Arab atau bumi ini besar atau kecil menurut kita? Besar. Besar atau kecil? Besar. Besar sekali. Diri kita kecil kayak gini. Betul ya? Nah, gitu ya. Diri kita, bumi, diri kita mensikapi bumi besar sekali. Ini bumi ya, bumi ini bumi yang nampak gitu ya. Coba bumi kita dibandingkan dengan yang dalam tradisi sains, tradisi ilmu pengetahuan ada disebut dengan bahwa kita itu bumi kita berada di tata surya matahari gitu ya. Betul tidak? Betul. Dulu pelajarannya lulus nggak waktu ujian tentang tata surya? Coba dari tata surya matahari dulu kan ada coba dari matahari sampai yang terakhir ada yang masih ingat nggak? Merkurius, Venus, Pluto, Merkurius, Venus. Iya. Kita urutkan dari matahari. Yuk. Matahari terus. Pluto dari Pluto itu terjauh dari Ya. Ayo kita urutkan. Matahari, kemudian Merkurius, Venus, kemudian baru bumi, terus Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, oke, baik, ya. Dan ini yang baru dijangkau dalam ilmu pengetahuan, yang baru dijangkau adalah baru bumi. Sedangkan planet yang pernah ini, kalau di dalam sains itu sudah mulai diberitakan, diposting itu baru Mars gitu ya. Sedangkan matahari cukup banyak gitu ya. Nah gitu ya. Nah sebenarnya Ustaz mau menyampaikan tentang hal ini. Diri kita ini ya di hadapan bumi kecil sekali. Bumi kita ini di hadapan planet-planet yang lain di tata surya matahari juga semakin kecil. Nah, coba sekarang Ustadz ayo kita menggunakan rasio itu akal kita. Kemudian kita ini, tadi kita terhadap bumi kecil apa besar? Kecil. Besar. Kita terhadap bumi lebih kecil atau lebih besar? Kecil ya. Tadi kayaknya ada yang lebih besar. Ustadz pengen lihat kayak apa besarnya. Hijrah. Ya. Ayo, sudah fokus kembali. Jadi, ayo, Ustadz ini hanya sekedar pengantar ini ya. Bahwa diri kita terhadap bumi ini kecil. Bumi kita terhadap berbagai planet di tata surya matahari juga semakin kecil. Bumi kita dihubungkan dengan luasnya tata surya matahari ini lebih kecil lagi. Kalau bumi kita semakin kecil, diri kita semakin kecil. Baik. Kemudian tata surya matahari berada di dalam sebuah galaksi. Galaksi itu kumpulan dari tata surya gitu ya. Nah, kalau tata surya matahari dibandingkan tata surya yang ada di Bima Sakti, besar apa kecil? Kecil. Berarti diri kita semakin Kecil. Ya semakin tak terlihat, semakin seperti debu. Kemudian kalau diri kita dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti yang sedemikian luas, jadi kan pernah nggak ngelihat Bima Sakti itu ujungnya mana? Ujung dan pangkalnya di mana?
Bima Sakti itu Kita di tidak. mana? Jakarta. Bima Ya? Sakti yang mana kita juga kadang nggak ngerti ya. Nggak ngerti Ustaz. Dia nggak tahu, Ustaz. Iya gitu. Padahal galaksi Bima Sakti itu baru salah satu dari galaksi yang ada di alam semesta ini. Begitu banyak galaksi yang lainnya. Tentunya kalau diri kita dibandingkan alam semesta yang begitu besar ini, diri kita sangat kecil. Baik ya. Nah, berarti kita memahami dulu bahwa diri kita sangat mungil. Bahkan mungkin butiran debu aja lebih besar daripada diri kita kalau diri kita dibandingkan dengan alam semesta ini. Baik. Kira-kira ada nggak yang lebih besar daripada alam semesta ini? Ada. Allah. Ya, kalau sudah jawabannya Allah selesai ya. Selesai pembahasan. Ada cerita. Tidak. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, kita bicara ya, kalau bicara akidah dan tauhid kita membahas tentang kekuasaan dan ciptaan Allah. Biar kita semakin meyakini mengimani Allah. Nah, sekarang begini, pertanyaannya ada kalau angkasa ini ya, angkasa atau alam semesta ini begitu besar, berlipat-lipat besarnya, dan diri kita itu dibandingkan alam semesta ini mungkin lebih kecil sekian, 1/1000 dari butiran debu yang bisa kita lihat sekarang di bumi. Berarti diri kita itu ada artinya nggak sih? Tidak ada. Kalau dibandingkan karena nggak terlihat, mungkin tidak ada artinya, begitu ya? Nah sekarang gini. Baik, barusan ada iklan ya. Ya, Pak, tapi orang mati kok. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira adakah yang lebih luas, lebih besar daripada alam semesta ini? Ada tidak? Hati. Akhirat. Hati kita itu cuma segini loh. Nah, akhirat. Emang kita sudah tahu akhirat? Belum. Katanya Ustaz. Ya, tapi mungkin jawabannya bisa benar ya kali ya. Kenapa kok kamu akhirat lebih besar daripada ini? Karena seluruh manusia yang lahir sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman berkumpul di kampung akhirat, padang mahsyar gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kira-kira ada nggak yang lebih besar dari itu semuanya? Itu sebenarnya akan kita bahas ya. Ustadz akan bahas mengambil satu subtema dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub ya. Sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya. Pernah punya kitabnya belum? Belum, Ustaz. Oke, belum. Baik. Nah, ini sebenarnya arahnya agar kita semakin memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah. Agar kita, ini arah dari pembahasan kita hari ini, agar kita semakin mengimani Allah. Keimanan kita semakin tinggi kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Apa kira-kira yang lebih besar daripada itu, ya? Gitu ya. Kita akan bahas dulu ya, mulai dari mungkin pernah nggak jenengan mendengar ada alam malakut, ada alam jabarut, pernah dengar tidak? Belum, Ustaz. Belum ya, ayo kita bahas ya. Bongso sudah katanya Ustaz. Ayo, sini Bu, jelasin Bu. Insyaallah, itu dia. Itu yang Ustadz suka ya. Ustadz dukung karena sesama wong Solo. Bongso sama-sama Ayo Bu Wongso. Ya, Ayo Bu Moso. jelaskan. Oke. Bongso. Kita ya, Sini duduk sini. Tadi kerja alasan. Jadi pasien patah tulang. Kirain patah hati, Bu. Kalau patah hati saya bawa ke arah mana?
Alam malakut. Ya. Jadi kita itu mengenal kita itu mengenal ada alam malakut, alam jabarut, ada alam lahut. Ya, ada tiga ini ya. Kan kita kan tadi kan pertanyaannya, adakah yang lebih luas, lebih besar daripada alam semesta yang demikian besar, yang jika dibandingkan dengan diri kita itu bagaikan sepersekian ribu dari butir debu yang ada di muka bumi ini, jika dilihat dari besarnya alam semesta ini, gitu kan ya. Maka kalau dia dari besar dan kecilnya ini, seolah-olah diri kita itu tidak berarti sama sekali, gitu ya. Nah, untuk membahas ini, adakah yang lebih besar? Kira-kira lebih besar apa? Yuk kita sedikit mempelajari ya. Ada kita mungkin pernah mendengar, ada sekali lagi, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Pertama alam apa? Malakut. Alam? Malakut. Ya. Baik ya. Jadi begini. Jadi tadi kan ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Oke, baik ya. Ini sebenarnya sekali lagi target dari pembelajaran kita ini, yang untuk tema ini adalah biar keimanan kita kepada Allah tambah gitu ya. Bahwa diri kita itu kalau menyadari sedemikian kecilnya gitu ya. Berarti diri kita itu sebenarnya makhluk yang tak berdaya gitu ya. Maka kita tuh memohon kepada yang maha kuat gitu ya. Sehingga sandaran kita kepada Allah yang maha kuat sangat tinggi. Kita itu hina, sangat hina gitu ya. Artinya kalau kita dilihat di rupa-rupa alam semesta ini gitu ya, sampai jenengan pernah dengar bahwa beberapa alam semesta itu seperti bunga mawar merah gitu ya, begitu indahnya begitu ya. Nah, bagaimana diri kita gitu ya, gitu ya. Maka sekali lagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang alam gaib ya. Kita bukan alam gaib yang dimaksud di sini. Kita kalau di modul 5 kan tentang DL ya. Kita nggak bicara tentang DL ya. Ya, kita bicara sedikit mengenal ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam lahut gitu ya. Ya. Begitu. Pertama gini, sekali lagi alam jabarut. Alam jabarut dulu ini merupakan puncak dari alam gaib secara mutlak gitu ya. Ya. Nah, kalau alam malakut juga demikian. Jadi alam malakut dan alam jabar ini merupakan alam gaib ya. Alam gaib berarti sesuatu yang gaib itu tidak nampak ya. Gaib itu tidak nampak. Berarti alam gaib itu berisi apa? Merupakan alam yang sakral, yang berisi ruh-ruh yang suci gitu ya. Siapa yang bisa mengakses alam jabarut, alam malakut ini, siapa yang bisa mengakses? Para malaikat. Para malaikat. Para malaikat. Jin bisa nggak jin? Bisa. Bisa nggak jin alam jabarut dan alam malakut? Gak bisa. Iya. Ya, gitu ya. Baik. Kalau alam malakut itu alam yang benar-benar di dalamnya bisa diakses oleh para malaikat-malaikat yang sering berinteraksi dengan manusia, misalnya gitu ya. Misalnya malaikat Jibril yang sering ditugasi menyampaikan, malaikat Mikail, malaikat apa? Membagi rezeki. Bagi rezeki. Ada juga yang menyampaikan malaikat Mikail itu menurunkan hujan. Itu ya sudah apa ya? Sudah terngiang-ngiang dalam pikiran para santri sejak dulu kita pernah belajar di madrasah misalnya, karena diajarkan begitu. Nah, para malaikat-malaikat yang bertugas yang sering berinteraksi dengan alam semesta ini, maka mereka tinggalnya di apa? Alam malakut gitu ya. Udah ada alam yang lebih tinggi daripada alam malakut, namanya alam
Jabarut. Alam Jabarut. Alam Jabarut itu ini ya. Ya maksudnya tadi apa? Alam goib. Ya, maksudnya alam goib gitu ya. Nah kalau alam Jabarut gitu ya, itu alam goib yang merupakan makom yang paling tinggi di dalam alam yang goib itu. Dalam tingkatan alam goib itu alam Jabarut merupakan puncak dari makom atau kedudukan yang tinggi. Kalau dalam kitab Mukasyaful Qulub itu dikenal dengan istilah Haramil Qudsiyah gitu ya. Itu puncak yang tertinggi begitu ya. Baru kemudian ada alam yang lainnya ya, ada lapisan-lapisan alam yang lainnya yang makomnya atau tingkatannya berbeda, termasuk alam lahut itu bagian dari lapisan-lapisan alam dan makom di dalam tingkatan alam gaib ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami sedikit ini, targetnya sekali lagi tidak memahami alam, tidak membahas lebih luas tentang Jabarut, Malakut dan Lahut. Ini hanya mengenalkan saja sebagai pengantar bahwa hari ini itu ada sub-pokok bahasan di kitab apa tadi? Mukasyaful Qulub tentang apa? Kita mengenal terkait dengan misal dalam surah Al-Baqarah 255. Surah Al-Baqarah ayat 255. Di situ ada penggalan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ilal akhiri al-ayah. Ada yang tahu artinya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard? Ada yang tahu artinya? Ya. Kursinya siapa? Allah. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah bicara kursi, kita membahas tentang apa? Arsy. Kalau sudah bicara arsy, kita membahas tentang alam malakut yang di dalamnya mungkin banyak sekali malaikat muqarrabin, gitu ya. Malaikat muqarrabin berarti malaikat yang dekat dengan Allah. Dengan Allah SWT. Ini kajian tauhid, ini kajian akidah, gitu ya. Kita harus meyakini ini kan, gitu kan. Tadi pertama kali dengan kita memahami dan melahirkan kesadaran, saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bumi. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tata surya matahari. Saya nggak ada apa-apa dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Saya nggak ada apa-apanya dengan gugusan langit dan bumi yang begitu luas dan begitu besar, gitu ya. Nah, ternyata kalau itu adalah penciptaan Allah yang nampak, ada yang lebih luas dari penciptaan Allah yang nampak, yang sangat luas ini, yaitu apa? Penciptaan Allah alam yang tidak nampak, yang kemudian kita dengan alam gaib itu, gitu ya. Itu lebih luas, gitu ya. Kita itu bumi aja belum terjangkau. Apakah jenengan sudah menjangkau bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan? Sudah apa belum? Belum. Ya. Kan bisanya seringnya antara Jawa dan Hong Kong. Antara Sumatera dan Hong Kong. Betul? Surabaya. Mungkin ada yang pernah antara Jawa dan Malaysia. Mungkin pernah antara Jawa dan Timur. Mungkin begitu ya. Mungkin kita belum menjangkau gitu ya. Nah gitu ya. Bahasanya kalau belum menjangkau, kira-kira sebenarnya terjangkau enggak seluruh yang ada di bumi ini? Enggak. Gitu ya. Kalau terjangkau berarti kita dari timur, ujung timur sampai ujung barat bumi kita sudah menjangkaunya. Dari ujung utara sampai ujung selatan kita seharusnya sudah menjangkaunya. Tapi ya,
Terus bagaimana kita mau menjangkau tata surya matahari? Bagaimana kita akan menjangkau alam semesta yang begitu luas, gitu kan? Dan ternyata kita tidak bisa menjangkau, gitu ya. Ini sekali lagi menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Terus ternyata ada alam yang lebih luas dan lebih besar daripada alam semesta yang demikian luas. Nah, apa itu? Kita akan bahas. Mulai dari surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah 255. Iman maaf mempelajari ini, mempelajari tentang alam malakut, alam jabarut, misalnya alam laut. Ini mempelajarinya tidak boleh hanya pakai ra'yu, tidak hanya pakai akal, tapi harus pakai apa dulu nih? logika. Pakai apa? Logika. Enggak. Logika itu ra'yu. Kita tidak boleh mempelajari alam gaib dengan logika, kan nggak nyampe. Kita harus pakai ini. Apa nih? Kitab. Hati, kalbu. Apa? Ngantuk. Hati. Ini apa ini? Ini apa? Hati. Pakai akal, Ustaz. Pakai akal. Ini Ini kita apa? Dada. Pakai lapang dada. Ntar dulu. Oke. Tadi nggak kelihatan. Ustaz tadi gini. Nih. nggak kelihatan ke sini sih. Ya, oke. Jadi begini. Kita mempelajari perkara yang gaib tidak boleh pakai ini. Ya, karena ini tidak akan menjangkau. Tidak bisa menjangkau. Tapi kita mempelajari ini pakai ini. Apa itu ini? Ya, ada hadisnya. Rasulullah itu menegaskan gitu ya, bahwa iman itu ada di sini. Takwa itu ada di sini sampai 3 kali. Jadi kita mempelajari alam gaib itu dengan iman, bukan dengan ra'yu. Dengan iman, bukan dengan ra'yu. Dengan iman, itu ya. Bagaimana kita nanti punya pemahaman yang utuh kalau kita masih pakai pikiran? Karena kalau pakai pikiran tidak Menjangkau. menjangkau bumi aja belum, coba ditanya. Coba Ustaz nanya. Coba kutub utara itu isinya apa saja? Ngerti? Udah ngerti atau belum? Belum ya. Ya. Gitu kan? Ya. Mungkin kalau ditanya, coba sebutkan tempat-tempat pojok-pojoknya di Hong Kong, dia mungkin hafal ya. Ya gitu ya. Ya, karena sudah puluhan apa? Sudah puluhan kontrak ya. Jadi begitu apa? Ya. Beda dengan Ustadz. Ustadz kan baru 5 atau 6 kontrak ya. Bedanya. Baik. Sudah ya. Jadi sekarang kita coba untuk memahami ini dengan ini. Dengan apa tadi namanya nih? Dengan iman. Ya, gitu ya. Jadi sampai Nabi mengatakan iman itu di sini, takwa itu di sini. Gitu ya. Nah, kita memahaminya pakai ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo sedikit kita bahas. Ketika dalam surah Al-Baqarah 255 Allah menegaskan, ini penggalan ayat tengahnya, bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ilal akhiri alayah. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Seperti yang kita bahas. Ya. Nah, sekarang begini. Ada sebagian ulama menafsirkan ya, para ulama mufasir menafsirkan apa yang dimaksud dengan kursi dalam ayat ini. Apa yang dimaksud kursinya dalam ayat ini. Kursiyuhu ya, yang dimaksud adalah sebagai ulama dia adalah ilmunya. Ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi. Tapi ada ulama yang lain menafsirkan adalah kursiyuhu atau kursinya ini adalah kerajaannya, gitu. Kerajaannya. Kemudian ada lagi yang membahas bahwa kursiyuhu ini dimaknai dengan orbit planet yang kita kenal sekarang ini, gitu ya.
Gitu ya. Jenengan tahu kursi ya kalau di bumi ini. Kalau ini sekarang Ustadz duduk di kursi, iya gitu ya. Sekarang Ustadz ngisi kajian duduknya di kursi. Dari ke mana? Dari kawasan Masjid Amar Wancai ya. Backgroundnya. Gitu ya. Loh, tadi Iya, bukan gitu. Agung Karanganyar ya? Iya betul. Iya. Rumah. Iya. Sekali ya. Kan ini Mas. Imagine. Ya. Jadi tadi Ustadz tadi pagi ikut ini aksi solidaritas Palestina tanpa batas gitu ya. Tadi pagi ya. Baik kita ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kursinya itu meliputi langit dan bumi. Kalau kita berpikir secara logika, kursi itu sesuatu yang ada. Misal Ustadz duduk di kursi ini, ya, kursinya saja besarnya seluas langit dan bumi. Nah, kursi ditaruh di mana? Terus siapa yang betapa besar dan kuasanya yang duduk di kursi itu? Bisa nggak jenengan bayangin? Bisa. Iya nggak bisa bayangin ya. Makanya ada ini ya, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud kursinya Allah itu adalah apa? Mutiara. Ya. Mutiara yang panjangnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya. Nah, bahkan ada dalam kitab ini ditegaskan ada kalau kursinya Allah, kursiyuhu ya, kalimat kursiyuhu dalam surah Al-Baqarah 255 ini itu kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, nah ya. Jadi ini langit dan bumi, berarti langit dan bumi berarti alam semesta. Alam semesta. Kemudian dibandingkan dengan kursiyuhu, maka ukurannya apa? Ukurannya alam semesta ini hanya seperti cincin yang ada di tengah padang Sahara. Berarti alam semesta itu cuma cincin, padang Sahara ini adalah kursiyuhu. Nah, kemudian makanya perawi hadis namanya Ibnu Majah itu meriwayatkan sesungguhnya langit itu berada dalam rongga atau lingkaran di kursinya Allah. Langit itu hanya di rongga, satu rongga di kursinya Allah. Sedangkan kursinya Allah itu berada di mana? Ars Allah. Arsh. Nah gitu ya. Oke, baik ya. Sekali lagi kita target mempelajari ini agar kita semakin memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah ya. Berarti kalau orang memiliki keimanan, sekali lagi dia itu punya li'annakallah gitu. Dia memiliki sandaran yang kuat kepada Allah gitu. Sandaran yang tinggi kepada Allah. Diri kita ini kan ciptaan Allah. Ternyata dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain tidak, kalau dari segi besar dan kecilnya ya, kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Bahkan ada lagi sebuah hadis diriwayatkan oleh Ikrimah ya. Diriwayatkan oleh siapa? Ikrimah. Bahwa matahari itu satu bagian dari 70 bagian cahaya kursi. Matahari itu panas betul. Maksud cahayanya besar apa enggak? Kalau menurut kita. Iya, besar sekali. Ya, itu ya. Bahkan matahari itu ya meliputi bumi ini. Ya, meliputi di waktu siang. Kemudian meliputi di siang hari berikutnya, meliputi lagi di siang hari-hari seterusnya, itu matahari. Nah, matahari ini dalam riwayat Ikrimah ini adalah satu bagian dari 70 bagian cahaya kursi. Sedangkan kursi tadi berada di depan apa? Depan kursi itu berada di depan apa tadi? Arsy Allah.
Ya, itu ya. Nah, sekarang gini, Ini kok salin dulu. arsy Allah. Kita bahas sedikit arsy Allah. Arsy, gitu ya. Kalau dalam kalau kata ars yang kita kenal di ayat berapa? Di ayat apa? Makin itu. Ya. Itu. Itu surat dan ayat berapa? Ya. Ya. Asyam sih. Yang ada bunyi arsnya. Iya, Ustaz nanya. Itu pertanyaannya adalah apa ayat yang panjenengan kenal yang ada arsy-nya? At-takwir itu ada di at-takwir. Ya, dibaca selengkapnya. Takwir. Quwwatin indadil arsyil makin. Ya, artinya Artinya Ayat berapa, Pak? yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy. ya, Sudah. hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi arsy ya. Surah Al-A'raf ayat 54. Ya, dibaca. Ya. Ya. Al-A'raf ayat 54. Golek surat sih bingung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu khasisa yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharat bi amrihi wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-A'raf ayat 54. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-54. Ini menandaskan kembali kepada kita setelah Allah menciptakan langit dan bumi sittati ayyam dalam 6 masa, kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy, gitu ya. Baik, arsy, gitu ya. Dalam kitab ini dijelaskan arsy atau kadang kita baca arsy, arash
atau arsh, arash atau arsh. Ya. Yang ini adalah sebuah tempat, ya. Ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan ini penciptaan Allah yang berada di bawah Lauhul Mahfuz. Ya. Lauhul Mahfuz itu di mana? Di atas langit ketujuh. Berarti padahal berarti ini di atasnya Sidratul Muntaha. Jadi kan kalau kita mengenal ya, kita mengenal bahwa Sidratul Muntaha itu di sampingnya ada jannah, ada surga, gitu kan ya. Dan ini berada di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, gitu ya. Nah, kemudian arsy itu di mana? Di paling atas surga. Jadi di atasnya surga tingkat yang ke-100 gitu ya. Itu dalam penjelasan berapa kita begitu. Jadi kalau Allah menciptakan surga itu ada 100 tingkatan. Di antara tingkatan itu jaraknya seperti antara langit dan bumi. Dan tingkatan yang paling tinggi disebut surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Dan di atasnya itu ada arsy. Ada arash. Ya. Ada arsh gitu ya. Nah, arsh ini berarti di atas arshnya ada apa? Ada lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz. Ya, oke. Nah, arsh ini adalah ciptaan Allah yang berada di bawahnya lauhul mahfuz, berarti di atasnya langit ketujuh. Tetapi berarti di atasnya surga. Maka dalam kitab ini jelaskan arsy itu seperti berupa singgasana, ya. Seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Bahkan malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah itu besar-besar. Gitu ya. Ya, oke, ya. Ini mohon maaf ketika kita membahas ini jangan sampai pikiran kita membayangkan film Sung Gokong gitu ya. Yes. Ini Ustadz sampaikan biar kita itu kan di film Sung Gokong itu ada kerajaan langit, ada kerajaan bumi kan itu tuh. Ya gitu nah ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh pembuat film beda dengan yang dimaksud oleh Allah dalam penjelasan ini. Karena ini tidak bisa terjangkau kalau digambarkan. Nggak bisa menjangkau, kalau nggak bisa menjangkau bisa nggak menggambarkan? Tidak bisa. Sedangkan pembuat film Sung Gokong itu mencoba menggambarkan. Berarti sesuatu yang digambarkan jauh dari aslinya. Jauh dari yang sebenarnya. Ya yang sebenarnya. Maka Ustadz tadi ini soalnya Ustadz ngerasa tiba-tiba ada yang mikirin kayaknya kerajaan langit itu kayak Sung Gokong itu ya gitu. Keren sih yang mikir. Kan soalnya mungkin di antara kalian ada yang sudah yang lihat film Sung Gokong dari awal sampai apa? Tamat mungkin. Iya. Soalnya itu kan perjalanannya ke arah barat itu sangat panjang gitu ya, mencari kitab. Ya itu. Itu adalah versi agama Buddha. Itu adalah versi yang tentunya tidak jauh sekali, sangat berbeda dengan apa yang menjadi konsep. Tapi memang di agama kita itu ini ada ini gitu ya. Cuma memang sangat terbatas kalau sudah bicara ruh ya. Karena ini masuk alam ruh gitu ya. Alam gaib gitu ya. Cuma hari ini kita sedikit mengenalnya gitu. Biar kita apa? Kita itu biar eksistensi kita, keberadaan kita di bumi ini biar tidak main-main gitu. Walaupun bumi ini main-main. Keberadaan kita di muka bumi itu biar bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam melaksanakan ketaatan biar kita tidak setengah hati gitu ya. Apalagi kemudian kita merasa cepat puas. Aku udah melakukan ketaatan kemudian merasa cepat puas gitu. Nanti kalau ada
orang yang beribadah melakukan ketaatan cepat merasa puas, maka disebut oleh al-uyub an-nafsun, istilahnya itu. Itu menurut Asy Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Seorang ulama yang beliau hidup pada 420 Hijriah, 1000 tahun yang lalu beliau hidup itu. Dia sudah mengatakan bahwa ya, kalau seorang itu beribadah kepada Allah merasa puas, aku sudah hebat nih, ibadahku sudah luar biasa. Loh, aku loh amanah sudah sedemikian banyak ngurusin ini, ngurusin itu gitu ya. Sampai kapan kadang nggak sempat makan gitu ya, tapi tetap gemuk, gitu. Bu RT Ustaz, Bu RT kacau. Buat langsung. Iya. Iya. Kenapa? Karena begini. Kita lihat coba. Kenapa aktivis itu kalau jarang makan tapi tetap dia itu kuat, kenapa kira-kira? Kenapa? Ayam ya, Ustaz. Tenang. Iya. Karena dia sudah dapat makan dan minum. Makan dan minum. Jadi begini, kalau ya bahasanya begini. Kalau para wali-wali dulu gitu ya. Kenapa mereka makannya sedikit? Karena zikirnya panjang, tilawahnya panjang, ketaatannya banyak. Itu sudah buat kenyang. Kalau Itu sekarang sudah makannya seperti apa? Iya, gitu ya. kebalik. Makan banyak, pikirnya banyak. Seperti apa? Ya, seperti makanan minuman penduduk langit. Gitu ya. Maka kalau sudah bicara tentang mukasawuf qulub itu kita bicara para aulia, para wali-wali Allah dulu itu, mereka itu kalau apa ya, bahasanya itu dia mungkin tidak makan seenak makan kita hari ini itu ya. Ya, mereka itu tirakat ya. Mohon maaf, beda antara tirakat dan tirakatan. Kalau dulu banyak tirakat, enggak tirakatan gitu. Kalau tirakatan ada makannya, kalau tirakat enggak ada makannya. Itu ya. Kalau kita seringnya tirakat atau tirakatan? Tirakatan. Iya, itu. Kalau enggak tanya sama itu di bagian dapur, sudah siap belum makan malamnya kan gitu. Siap, Ustaz. Siap. Kan? Berarti sekarang jenengan berarti lagi tirakatan. Ya, kan gitu. Nah, Ustadz yang nggak dapat bagian, Ustadz yang nggak dapat bagian dari dapur cahayaku, Ustadz lah yang tirakat, jenengan yang tirakat. Dapat dapurnya Umi. Bisa aja. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini yang Madiun yang lagi di rumah lagi bergabung, barusan bergabung yang di Delopo ini. Coba disapa itu, biar menampakkan diri kalau berani. Assalamualaikum, Bu Nur. Oh, bener ya, iya. Nggak ada suaranya. Dimut, Ustaz. Oh ya, baik. Nah, tadi sampai mana? Arsy, ya. Sampai kita mengasih arsy-nya Allah. Jadi begitu. Kita tidak, ini konsepnya sekali lagi, targetnya tidak membahas secara, misalnya tadi alam malakut, alam jabarut, alam lahut, arsy, itu kita tidak membahas detail ya. Porsi kita nggak di situ untuk kajian kita sekarang ini. Tetapi kembali kita mengenal arsy biar kita itu apa? Kita memahami nih. Contoh misalnya arsy tadi. Arsy Allah itu dipikul oleh malaikat-malaikat yang besar-besar dan kuat-kuat, dipikul gitu ya. Kayak gitu ya. Dipikul oleh siapa? Malaikat. Iya, ya. Ada yang tahu nggak jumlah malaikat yang memikul arsy? 1000 malaikat. Yang tahu? 70.000. 70? Berapa? sana. Ya. Surat apa, ayat berapa itu? Ini aku tidak apa. Apa ya? Sering rokok tapi lali. Ya. Jadi gini, nanti panjenengan bisa mendengar ya, bisa apa namanya itu,
mengkaji lebih jauh dari beberapa kitab-kitab klasik atau kitab-kitab tauhid yang membahas tentang arsy gitu ya. Maka kalau sudah bicara tentang para malaikat pemikul itu, kita mengenal ada kalimat hamalat al-arsy. Hamalat al-arsy itu ya. Nah, awalnya para pemikul arsy itu yaitu namanya itu timnya itu. Namanya adalah hamalat al-arsy. Al-arsy yang tentunya jumlahnya ada, kalau di dalam beberapa kitab itu hanya 4 jumlahnya gitu ya. Hanya berapa? 4 gitu ya. Kemudian nanti akan dalam penjelasan itu akan bertambah lagi setelah ada yaumul qiyamah gitu ya. Ada 4 gitu ya. Bertambahnya kalau dalam beberapa maroji, beberapa literatur itu nanti kalau sudah menjelang yaumul qiyamah akan menjadi 8 gitu ya. Akan menjadi berapa? 8 gitu ya. Ya, kalau 4 malaikat yang itu namanya siapa? Nah, gitu ya. Itu namanya tidak disebutkan satu persatu gitu ya. Tapi nama pemikul malaikat, 4 malaikat pemikul arsy namanya hamalat arsy. Itu aja namanya. Kemudian nanti di yaumul akhir setelah kiamat maka ditambah dengan 4 malaikat yang lain sehingga 8. Malaikat siapa? Ya, kita mengenal malaikat-malaikat utama yang dia kenal itu ada Jibril, ada Israel, ada Israfil, ada Mikail gitu ya. Ya, jadi 4 malaikat ini plus hamalat al-arsy, 4 malaikat yang memang pemikul sejak awal, mereka kemudian memikul apa? Memikul? Iya, gitu ya. Coba dibaca surat Al-Haqqah ayat 17. Surat Al-Haqqah ayat ya. Ini mohon maaf, waktunya sudah habis nggih? Tentu, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Senang sekali. Waktu masih panjang, Ustaz. Waktunya masih panjang. Jenengan yang panjang. Ayat berapa Ustaz? 17 ya? 17. Ayo, ya udah ini yang terakhir. Nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan di bulan depan ya. Ya, Ustaz. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasi Tuhanmu di atas kepala mereka. Allahumma Quran. Baik. Coba Bu Rini dibaca sekali lagi artinya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasi Tuhanmu di atas kepala mereka. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi itu. Berarti kalau begitu kalau dari penjelasan ayat ini kita semakin memahami gitu ya, bahwa sekali lagi ada sisi-sisi yang lain di luar diri kita yang tak terjangkau oleh diri kita. Gitu ya. Ada sisi-sisi yang lain yang sebenarnya itu nyata ada, tapi berada di alam ruh atau alam gaib yang itu sebenarnya memberikan pengaruh terhadap keberadaan diri kita yang sangat mungil dan kecil ini. Ada dimensi-dimensi yang lain di luar diri kita yang seperti ini, yang setiap hari kita itu sibuk dan kemudian bergelut dengan aktivitas harian kita, dengan proses kehidupan kita. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar dan berpengaruh terhadap perjalanan diri kita, perjalanan bumi ini, dan itu akan berikan warna
yang mewarnai seluruh tahapan proses kehidupan kita. Maka ketika kita mempelajari ini, contoh misalnya nih ya, dalam kitab ini misalnya Imam Hasan Al-Bashri ya, misalnya beliau berpendapat bahwa arsy Allah itu seperti permata hijau gitu ya. Ada juga yang ulama yang lain misalnya seperti mutiara yang putih gitu ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa arsy itu adalah cahaya yang sangat luar biasa begitu ya. Kan itu ya. Nah, dan begitu seterusnya. Maka terkait dengan inilah kita akhirnya sekali lagi kita tidak target kita bahwa diri kita ini ya biar punya pemahaman gitu ya, punya pemahaman kaitannya dengan biar pemahaman bahwa diriku ini adalah diriku gitu ya, bukan hanya sekedar itu, ternyata ada sesuatu yang besar yang meliputi diriku begitu ya. Ada sesuatu yang besar yang meliputi diriku. Ada alam dan yang lain yang lebih besar yang meliputi diriku. Gitu. Misalnya, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah, surat 9 ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma arhamna bil Quran. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb yang memiliki singgasana, yang memiliki arsy yang besar gitu ya. Nah, dari sini berarti apa? Kita begini. Kalau di dalam kalimat ya hayyu ya qayyum gitu kan, Allah itu tak pernah berhenti untuk mengurusin kita. Mengurusnya dari mana? Ya dari arsy-Nya Allah, yaitu ya. Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita memahami bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Pernah dengar hadis ini? Ya, gitu ya. Kalau ada ulama berpendapat bahwa tentunya yang turun adalah bukan Allah secara fisik, tapi rahmatnya Allah turun, gitu ya. Kenapa? Allah itu sangat gampang menjangkau semua yang ada di bumi, nggak perlu turun sampai turun di bumi, gitu ya. Karena apa? Karena langit dan bumi itu hanya ada di sela-sela jemarinya Allah, begitu. Maka rahmatnya yang turun gitu. Maka sekali lagi ini belum selesai kajian ini, tapi minimal dengan kajian yang sederhana ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah, semakin menambah kebersandaran kita kepada Allah, bahwa kita ini kalau meyakini dan mengimani keberadaan Allah dengan segala kekuasaan Allah, dinamika apapun yang hari ini ada dalam diri kita, masalah-masalah diri kita, sesuatu yang meliputi diri kita itu sebenarnya kecil, urusan yang sangat remeh-temeh dibandingkan dengan betapa besarnya urusan Allah di alam semesta dan urusan Allah di alam malakut, di alam jabar atau di arsy-Nya Allah kelak. Maksudnya dia arsy Allah sana, begitu maksudnya begitu. Oleh karena itu sekali lagi semoga Allah menjadikan kita tidak merasa seperti orang kafir. Pokoknya hidupku ya seperti yang aku rasakan dan dilihat sekarang. Saya harus melihat dimensi yang lain. Tidak seperti itu. Tapi orang beriman itu terikat oleh Allah. Orang beriman itu terikat oleh apa? Hukumullah, hak Allah. Orang beriman terikat oleh batasan-batasan Allah. Orang yang beriman berarti dia itu memahami bahwa sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini semua sudah berada di tangan Allah. Dan ketika kita meyakini itu, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan, memberikan perbaikan, dan memberikan keberkahan yang banyak dalam hidup kita. Amin, Allahumma amin. Baik, mungkin begitu. Sudah 1 jam lewat 2 menit. Ya, itu yang mungkin Ustaz bisa Ustaz sampaikan. Insya Allah terkait dengan alam malakut, alam jabarut, dan alam apa lagi itu? Ya, terkait dengan pembahasan arash, kursi, arash, malaikat muqarrabin dan sebagainya. Insya Allah akan kita bahas
lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang dengan dan amal yang soleh. Amin. Allahumma amin. Demikian, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Ustaz Amin. Ya. Matur suwun sangat. Matur suwun doa-doanipun. Ustaz undur diri rumiyin ya.